Ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai mana? Akhiru man yadkhulul jannah wa may yakunu adna min ahlil jannah manzilatan. Bismillahirrahmanirrahim. Menerangkan tentang akhirnya orang yang masuk dalam surga. Wa man yakunu adna min ahlil jannah, dan orang yang paling rendahnya dari penduduk surga derajatnya. Wa man yakunu minhum arfa'u manzilatan, dan orang yang paling luhur, paling tinggi derajatnya dari kalangan ahli surga. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, inna adna ahlil jannah manzilatan, sesungguhnya paling rendah-rendahnya penduduk surga derajatnya ialah rajulun, laki-laki, sarrafallahu wajhahu 'anin nar kibalal jannah, yaitu laki-laki yang Allah palingkan wajahnya dari api neraka, kibalal jannati menuju surga, wa tamatsala lahu syajaratun dzatu dhillin, wa tamatsala lahu syajaratun dzatu dhillin faqala ay rabb qarribni ila hadhihi syajarah, dan menjadi wa tamatsala lahu syajaratun dzatu dhillin, dadi gambarake lahu maring rajul apa syajaratun pohon, kemudian wa tamatsala lahu syajaratun dzatu dhillin, pohon itu ditampakkan kepada dia, pohon yang memiliki naungan. Faqala, rajul itu berkata, ay Rabb, ya Allah, qarribni ila hadhihi syajarah akunu fi dhilliha, dekatkanlah aku pada pohon ini, akunu fi dhilliha, agar aku berada di dalam naungannya. Faqala Allahu azza wa jalla, Allah taala berfirman, hal asaita in fa'altu antas alani ghairah, apakah kau ingin aku lakukan, apakah engkau ingin apabila aku lakukan kau meminta selain itu? Faqala, rajul itu menjawab, la, tidak ya Allah, wa izzatik, demi zatmu, demi kemuliaanmu. Faqaddamahu Allahu azza wa jalla ilaiha, lalu Allah mendekatkan pohon itu, mendekatkan orang tersebut ilaiha, pada pohon itu. Wa matsalat lahu syajaratun, dan menjadikan wa matsalat lahu syajaratun dzatu dhillin wa thamarin, dan Allah menampakkan kepada dia pohon yang memiliki naungan dan buah-buahan. Setelah berada di naungannya pohon, lalu Allah menampakkan lagi pohon yang naung dan ada buahnya. Lalu rajul itu mengatakan, faqala ay Rabb, wa Allah, qarribni ila hadhihi syajarah, dekatkan aku pada pohon ini, akunu fi dhilliha, agar aku berada di naungannya dan aku bisa makan buahnya, wa akilu min thamariha. Faqala Allahu azza wa jalla lahu, Allah mengatakan kepada dia, hal asaita in a'taituk dzalik antas alani ghairah, apakah kau ingin apabila aku memberikanmu kau meminta hal yang lain lagi? Fayaqulu, rajul itu mengatakan, la, tidak ya Allah, demi kemuliaanmu, la as'aluka ghairah, aku tidak akan meminta yang lain. Faqaddamahu Allahu ilaiha wa mathala lahu syajaratun dzatu dhillin wa thamarin wa ma'in, kemudian Allah mendekatkan orang tersebut pada pohon itu, wa mathala lahu syajaratun, dan
menampakkan kepada dia pohon yang memiliki naungan wasamarin dan buah-buahan wamain dan air. Namanya manusia, kalau ada yang lebih baik kurang aja, padahal istrinya satu pingin nambah lagi, itu manusia. Tapi kalau saya satu saja, insya Allah. Fakola maka rajul itu mengatakan, ay Rabb, ya Allah, qarribni ila hadhihi syajarah, dekatkan aku pada pohon ini, aku nufidliliha, supaya aku berada di naungannya, wa akilu min thamariha, dan bisa makan buahnya, wa asyrabu min ma'iha, dan meminum airnya. Dijawab lagi oleh Allah, untung Allah tidak marah. Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah ta'ala berfirman, hal asaita in fa'altu dzalik an tas'alani ghairah, apakah kau ingin apabila aku lakukan itu kau meminta yang lain lagi? Fayaqulu, enggak. Wa izzatik la as'aluka ghairah, enggak, demi kemuliaanmu, la as'aluka ghairahu, aku tidak akan meminta kepadamu perkara yang lain. Fayuqaddimu Allahu ilaiha, maka Allah mendekatkan dia ilaiha, kepada pohon tersebut. Fabaraza lahu babul jannah, maka tampaklah baginya pintu surga. Setelah didekatkan ke pohon yang ada naungan buah-buahan dan airnya, nampak di situ ada pintu surga di dekatnya. Dari kejauhan kelihatan pintu surga. Fayaqulu, laki-laki itu mengatakan, ay Rabb, qarribni ila babil jannah fa'anduru ila ahliha, ya Allah, dekatkanlah aku pada pintu surga supaya aku bisa melihat penduduk-penduduk surga. Fayaqaddimuhullahu ilaiha, kemudian Allah mendekatkan dia pada pintu surga. Fayaral jannah wa ma fiha, lalu dia melihat surga dan apa yang ada di dalamnya. Fayaqulu, laki-laki itu mengatakan, ay Rabb adkhilil jannah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga ya Allah. Faqala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayudkhiluhullahul jannah, maka Allah memasukkan dia ke dalam surga. Fa idza dakhalal jannah, ketika ia sudah masuk dalam surga, qala, laki-laki itu mengatakan, hadzali, ini tempatku. Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah ta'ala menjawab, tamanna, tamanna, kamu ingin, kamu berharap. Qala, Kanjeng Nabi bersabda, fayatamanna wa yuzkiruhullahu azza wa jalla tamanna kadza wa kadza hatta idzan qata'at bihil amani. Laki-laki itu menginginkan, berharap, dan Allah menyebutkan dia keinginan-keinginan ini dan itu, hatta idzan qata'at bihil amani, sehingga ketika keinginan-keinginannya telah terputus, qala Allahu azza wa jalla, Allah ta'ala berfirman, huwalaka wa asyratu amsalih, huwalaka, keinginan-keinginan itu untukmu, wa asyratu amsalih, dan 10 yang menyamainya. Qala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kemudian laki-laki itu masuk ke dalam surga. Faidkhulu alaihi zaujatahu minal huril ain. Maka kedua istrinya masuk. Kedua istrinya dari bidadari masuk kepada dia. Fayaquluna lahu, bidadari itu berkata kepada dia, alhamdulillah alladzi ahyaka lana wa ahyana laka. Bidadari berkata kepada dia, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kamu karena aku dan menghidupkan aku karena kamu. Qala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu, laki-laki itu mengatakan, ma u'tiya a'adun mithla ma u'titu. Tidak ada seseorang yang diberikan seperti apa yang aku diberikan ini. Saking senangnya laki-laki tersebut berada di dalam surga dan bertemu kedua istrinya dari bidadari yang berkata demikian. Qala Kanjeng Nabi bersabda, wa adna ahlin nar adzaban, paling rendah-rendahnya penduduk neraka siksanya yaitu yanilu bina'laini min narin yagla dimaguh min hararati na'lih. Paling rendah, paling ringan siksanya penduduk neraka yaitu dia menggunakan kedua sandalnya yang terbuat dari api. Ketika digunakan, dipakai sandal tersebut, yagla dimaguh, otaknya merasakan panas, min hararati na'lihi, sebab panasnya sandal yang ia gunakan. Sandalnya laki-laki tersebut itu paling rendah. Belum lagi yang lain, lidahnya dipotong karena dulu dia tukang pembohong, tukang penipu. Tangannya diputus karena dulu dia sering mencuri. Kakinya dipotong karena sering ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Matanya, telinganya karena melakukan apa yang dilarang, jadi ditusuk dengan tombak yang terbuat dari api. Itu adalah siksa kelak di akhirat bagi penduduk neraka. Sementara paling ringannya siksa penduduk neraka, ia gunakan sandal yang terbuat dari api. Ketika ia gunakan dari sekujur tubuhnya, mulai dari kaki sampai otaknya merasakan panas karena panasnya sandal tersebut. Sementara api di dunia yang sudah panas, ketika kita terkena api tersebut tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan api di neraka. Sementara orang-orang yang masuk ke dalam surga itu karena rahmat kasih sayang Allah. Maka dari itu kita berharap agar supaya mendapatkan kasih sayang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Wa rawahu Musliman fi sahih an Abi Bakrin bin Abi Syaibah an Yahya bin Abi Bakir ila qawli mithla ma ataitu haddasa Abdullah bin Mas'udin anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud menceritakan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ya jama'ullahul awwalina wal akhirin, Allah mengumpulkan orang awal dan akhir limiqati yaumin ma'lum,
pada tempat di hari yang telah diketahui. Fadzakarul haditsa bitulihi. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan hadis dengan panjangnya hadis tersebut. Wa dzakara, dan ia menyebutkan seorang laki-laki, ar-rajula alladzi yukhraju minan nar, laki-laki yang dikeluarkan dari neraka. Wa dzakara, dan beliau juga menyebutkan audahu ila mas'alati ziyadah ila anqal, menyebutkan kembalinya laki-laki itu ila mas'alati ziyadah, terhadap permohonan tambahan, sampai dauhnya fayaqulullahu azza wa jalla lahu, Allah berfirman kepada laki-laki tersebut, malaka la tas'al, ma utawi apa iku laka kedue sira la tas'al, ora nyuwun sapa sira, kenapa kamu kok tidak memohon? Qala, Kanjeng Nabi bersabda, fayaqulu lahu, laki-laki itu menjawab kepada Allah, Rabbi qad sa'altuka hatta stahyaitu, ya Allah, aku sudah memohon kepadamu ya Allah sampai aku malu. Qala, Kanjeng Nabi bersabda, fayaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, atardi an u'tiyaka mithlad dunya mundu yaumin khalaqtuha ila yaumin afnaituha wa asyrata ad'afiha. Allah berfirman, atardo, apakah kau ridho aku memberikanmu seperti dunia ini, mulai mundu yaumin, mulai dari hari di mana aku ciptakan dunia tersebut, ila yaumin afnaituha, sampai hari di mana aku rusak dunia itu, wa asyratu ad'afiha, dan 10 kali lipatnya. Qala, Kanjeng Nabi bersabda, fayaqulu, rajul itu menjawab, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin, apakah engkau menghina, apakah engkau meremehkan aku sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, la, bukan, tidak, walakinni ala dzalik qadir, tetapi aku mampu melakukan itu semua, melakukan pemberian itu semua. Sal, mintalah kamu. Fayaqulu, rajul itu menjawab, Rabbi, ya Allah, alhiqni bin nas, pertemukanlah aku dengan manusia ya Allah. Fayaqulu, Allah berfirman, ilhaq bin nas fayantaliqu yarmilu fil jannah hatta idza dana minan nas rufi'a lahu qasrun min durra. Allah berfirman, ilhaq, susullah kamu kepada manusia. Fayantaliqu, kemudian laki-laki itu berjalan, yarmilu, bergegas, fil jannati, menuju surga, hatta idza dana, ketika dia sudah dekat dari manusia, rufi'a lahu qasrun min durratin, diperlihatkan baginya qasrun, kedaton atau kerajaan atau apa ya, rumah tingkat, apartemen, min durratin, dari intan. Fayaqalu lahu, diucapkan kepada dia, mah, diam kamu, innama huwa manzilun min manazilik, diam, innama huwa, tempat itu, kedaton itu adalah tempat dari tempat-tempatmu. Min manazilik tsumma yalqa rajulan, kemudian laki-laki tersebut bertemu dengan laki-laki lain, faitahayya uliyas juda, dia bersiap untuk sujud kepada Allah tentunya. Fayuqalu lahu malak, diucapkan kepada laki-laki yang pertama, mah, diamlah, malaka, apa yang kau malaka, apakah yang kau miliki? Fayaqulu ra'aitu annaka malakun minal malaikah, laki-laki itu menjawab, malaka, apa yang kau inginkan? Fayaqulu, laki-laki itu menjawab, ra'aitu annaka malakun minal malaikah, aku melihat
kamu adalah malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah. Fayaqulu, laki-laki yang kedua itu menjawab, innama ana khazinun min khuzanika abdun min abidika tahta yadayya alfun qahraman ala misli ma ana alaih. Innama ana khazinun, aku hanya orang yang menjaga, min khuzanika, dari penjagaan-penjagaanmu, juga hamba dari hamba-hambamu, tahta yadayya alfun, di bawah kekuasaanku itu ada 1000 petugas, ala misli ma ana, 1000 petugas seperti aku. Qala, Kanjeng Nabi menjawab, qala, Kanjeng Nabi berkata, bersabda, fayantaliku amamahu, laki-laki yang pertama berjalan di depannya, di depan laki yang kedua, hatta yaftahalahul qasru, sehingga dibukalah baginya keraton atau rumah tingkat tersebut. Wahwa, sementara rumah itu durratun mujawwafah, terbuat dari intan yang bolong tengahnya, sako ifuha wa abwabuha wa aghlaquha wa mafatihuha minha jauharatun hadara mubtinatun hamra, yang mana atapnya, pintu-pintunya, gemboknya, kuncinya terbuat dari jauharatun hadara, mutiara yang berwarna hijau, mubtinatun hamra, juga yang berwarna kemerah-merahan. Kullu jauharatin tafdi ila jauharatin, tiap-tiap mutiara itu tufdi ila jauharah, bersambung kepada mutiara yang lain, laisan ala launil ukhra, tidaklah berwarna yang lain. Fi kulli jauharatin sururun wa azwajun wa wasaif adnahum hawra aina alaiha sab'una hillatan yura mukhu saqiha min wara'u hulaliha. Di tiap-tiap mutiara itu terdapat permadani, wa azwajun, dan istri, wa wasaif, dan pelayan, adnahum, paling rendahnya, pelayan ialah bidadari yang bermata jeli, alaiha sab'una hullatan, memiliki 70 perhiasan, yura mukhusakiha min wara'i hilaliha, yang nampak tulang betisnya di balik perhiasan tersebut. Kabidu amiratuh, hatinya seperti kaca yang bening, wa kabiduhu miratuha, dan hatinya rajul tersebut juga seperti kaca yang bening. Idza arada anha iradatan izdadat fi aini sab'ina dhifan amma kanat qabla dzalik. Idza arada, ketika laki-laki itu berpaling dari haura aina, bidadari, iradatan, dengan sekali palingan, izdadat fi ainihi, bertambah di dalam matanya laki-laki itu 70 kali lipat, amma kanat qabla dzalik, dari apa yang ada dari sebelumnya. Qala, Kanjeng Nabi bersabda, fayaqulu laha, laki-laki itu mengatakan kepada bidadari, wallah laqad izdadti fi aini sab'ina dhifan, demi Allah, sungguh benar-benar bertambah di mataku 70 kali lipat. Qala, Kanjeng Nabi bersabda, fayaqulullah, Allah berfirman, wa anta wallah izdatta fi aini sab'ina dhifan, Allah berfirman, wa anta wallah, engkau demi Allah, kau bertambah fi aini, di dalam mata, fi aini sab'ina dhifan,
Qala, Kanjeng Nabi bersabda, fayaqulu lahu isyraf. Allah berfirman kepada laki-laki itu, muliakanlah. Qala fayashrafu. Kanjeng Nabi bersabda, fayashrafu, maka menjadi mulia laki-laki itu. Fayaqulu lahu, diucapkan kepada laki-laki tersebut, milkuka masiratu mi'ati amin fayamfuduhu basaru. Kerajaanmu seperti 100 tahun perjalanan, fayamfuduhu basaru, yang tampak oleh mata. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi andurin nasi kana fid dunya, didatangkan lebih mencorong-mencorongnya manusia di dunia. Fayuqalu, diucapkan, ilmisu finnari ghamsatan, ilmisuhu, nyelamlah kau, biandurin nas finnari, ing dalam neraka ghamsatan, kelawan nyelam temenan. Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman kepada andurin nas, ya ibna Adam, anak Adam, hal marra bika rakha qattu, hal ra'aita na'iman qattu? Fayaqulu la wa izzatika wa jalalik ma ziltu fi hadha mundu khuliqtu. Ya ibna Adam, anak Adam, hal marra bika rakha, apakah lewat kepadamu suatu kotoran, ai fil madi. Hal ra'aita na'iman, apakah kau melihat kenikmatan? Fayaqulu, paling mencorong-mencorongnya manusia itu mengatakan, la, tidak ya Allah. Wa izzatika wa jalilik, demi kemuliaan dan keagunganmu, maziltu fi hada, aku selalu berada dalam hal ini, mundu khuliqtu, semenjak aku dijadikan. Wa yu'ta bi aswa'in nas, dan didatangkan paling jelek-jeleknya manusia keadaannya pada saat kana fid dunya, pada saat di dunia. Fayaqulu ilmisuhu fil jannah, ilmisuhu, nyelamlah kau di dalam surga. Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah ta'ala berfirman, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san, apakah kau melihat bahaya? Hal marrat bika syiddah, apakah kau melihat kesusahan? Fayaqulu la, tidak ya Allah. Wa izzatika wa jalalik, demi kemuliaanmu dan keagunganmu, maziltu fi hadha mundu khuliqtu, aku tidak maziltu fi hadha, aku selalu berada fi hadha, aku selalu berada di dalam hal ini semenjak aku diciptakan. Lafdu hadis Ibni Abdan. Wa fi haditsil Baihaqi yu'ta bi an umi ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Di dalam hadisnya Imam Baihaqi, yu'ta, didatangkan paling nikmat-nikmatnya ahli dunia dari kalangan penduduk neraka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fayusbagu finnar sabghatan, kemudian ia dicelupkan di dalam neraka. Tsumma yukhraju minha, lalu dia dikeluarkan dari neraka. Fayaqulu, lalu Allah berfirman kepada dia, ibna Adam, hal ra'aita na'iman wa ra'aita sururan, apakah kau melihat kenikmatan-kenikmatan dan melihat kebahagiaan-kebahagiaan? Au asabaka khair, ataukah engkau mendapatkan kebaikan? Fayaqulu la, tidak ya Allah. Ma asabani khairun, aku tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Tsumma yu'ta bi asyaddi ahli dunya darran fid dunya min ahlil jannah, kemudian artinya apa? Artinya ketika di dunia dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan di dunia, tapi ketika sudah di akhirat dia masuk ke dalam neraka sebagai ahlun nar, sebagai penghuni neraka. Setelah dikeluarkan dari api neraka, Allah berfirman seperti itu, apakah kau merasakan kenikmatan mulai zaman dulu, merasakan kesenangan, merasakan kebahagiaan
Ia jawab, gara-gara dia masuk neraka saya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan, kebaikan ya Allah. Padahal di dunia dia selalu mendapatkan rasa senang, kebahagiaan. Tapi kalau sudah menjadi ahlun nar, dihapus semua itu, lupa kebaikan itu. Kemudian didatangkan sumayu'ta bi asyaddi ahli dunya darran. Didatangkan paling berat-beratnya penduduk dunia pada saat dia di dunia, min ahlil jannah, sementara dia sebagai penghuni surga. Faisbagu sabukan fil jannah. Lalu dia dimasukkan atau dicelupkan ke dalam surga. Fayaqulu lahu, Allah berfirman kepada dia, al asabaka bu'sun au syiddatun, apakah engkau tertimpa bahaya atau kesusahan? Dia menjawab, tidak ya Allah. Karena apa? Kesusahan yang ia rasakan pada saat di dunia dibalas oleh Allah berupa surga, sehingga lupa kesusahan yang ada di dunia dulu karena kenikmatan yang ia rasakan di dalam surga. Sehingga ketika ditanya oleh Allah seperti itu, dia menjawab, tidak ya Allah, la wa izzatika ma'asabani bu'sun, aku tidak mendapatkan bahaya, tidak mendapatkan kesusahan sama sekali ya Allah. Semoga kita semua mendapatkan surga, amin Allahumma. Wa akhrajahu Muslim fi Sahih min hadis Yazid bin Harun an Hamad, la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula, la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Penduduk surga tidak merasakan kematian di dalam surga illal mautatal ula, kecuali kematian yang awal dulu itu. Artinya di dalam surga tidak ada kematian lagi, tapi abadi selama-lamanya. Ad-Dukhan al-ayah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudkhilullahu ahlal jannah al jannah, Allah memasukkan penduduk surga ke dalam surga, wa yudkhilu ahlan nari an-nara, dan Allah memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka. Tsumma yaqumu muadzdhinun bainahum, kemudian tukang adzan berdiri di antara mereka, fayaqulu, dia berkata, ya ahlal jannah la mauta wa ya ahlan nar la maut, wahai penduduk surga tidak ada kematian, wahai penduduk neraka tidak ada kematian. Kullun khalidun fima huwa fi, akan tetapi semuanya abadi di dalamnya. Wa rawahu al-Bukhari fi sahih an tariqin akhar an Muhammad bin al-Munkadir annahu qala rajulun, laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, ayanamu ahlul jannah, apakah penduduk surga itu tidur? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, annaumu akhul maut wala yamutu ahlul jannah, kematian itu saudara, tidur itu saudaranya kematian, sementara penduduk surga tidak ada yang mati. Artinya di dalam surga gak ada lagi tidur, gak perlu tidur lagi. Terus gimana? Ya gak mungkin capek. Lain kalau di dunia gak tidur sehari semalam pusing, ya ndak? Pusing. Jadi gak ada tidur lagi. Terus apa mas kalau gak tidur? Kan tidur tuh enak. Oh ada lagi yang lebih enak gitu lah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Kanjeng Nabi, yunadi munadin, orang yang memanggil, dia sedang memanggil, innalakum antasihhu falataskimu abadan wa innalakum antahyu falatamutu abadan innalakum antasahhu, sesungguhnya pada diri kalian itu sehat, falatasqamu abadan, maka
kalian tidak akan merasakan sakit selama-lamanya. Wa innalakum antahyu, dan sungguhnya kalian itu hidup, fala tamutu abadan, maka tidaklah kalian itu mati selama-lamanya. Wa innalakum antashubbu fala tahramu abadan, dan sungguhnya kalian itu muda, fala tahramu abadan, tidak mungkin tua selama-lamanya. Wa innalakum antana'amu fala taba'asu abadah, dan sesungguhnya pada diri kalian merasakan kenikmatan-kenikmatan, fala taba'asu, maka tidak mungkin kalian merasakan kemelaratan selama-lamanya. Fadzalika qauluhu azza wa jalla, itu semua adalah dawuh Allah Subhanahu wa taala, wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa nudu, dipanggil, diundang penduduk surga, antilkumul jannah, bahwasanya tempat kalian adalah surga, uristumuha, yang diberikan surga itu kepada kalian, bima kuntum ta'malun, sebab amal-amal yang kalian lakukan. Waridwanun minallah, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqulu li ahli jannah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk-penduduk surga, ya ahlal jannah, hei penduduk-penduduk surga. Fayaquluna, mereka menjawab, labbaik ya rabbana, labbaik ya rabbana, ya wahai Allah Tuhan kami, wa sa'daik. Fayaqulu hal raditum, Allah berfirman, apakah kalian ridha? Fayaquluna, mereka menjawab, malana la nardo, tidak malana la nardo, tidak mungkin kami tidak ridho ya Allah. Waqad a'taitana ma lam yu'ta ahadan min khalqik, sementara engkau memberikan kami apa-apa yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Fayaqulu, Allah berfirman, ana a'taitukum afdalu min dalik, aku akan memberikan kepada kalian paling utama-utamanya dari hal itu. Qalu, mereka menjawab, ya Rabb, wa ish afdalu min dalik, ya Allah, apa itu ya Allah yang lebih utama daripada ini ya Allah? Qala, Allah berfirman, ahillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadah, aku akan memberikan ridhoku kepada kalian, fala askhatu alaikum ba'dahu abadah, maka tidak mungkin aku marah kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Makanya kita baca, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah Tuhanku, dan aku ridho Nabi Muhammad adalah nabiku, dan aku ridho agama Islam agamaku. Walilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang berbuat baik mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebagusan, wa ziyadah, dan tambahan. Surat Yunus ayat 26, haddatsa Abu Tamimah Al-Hujaimi, Abu Tamimah Al-Hujaimi menceritakan annahu qol, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Aba Musa Al-Asy'ari yakhtubu ala mimbaril Basrah, beliau berkhutbah di atas mimbarnya tanah Basrah. Yaqulu, dia berkata, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah taala yab'atsu yaumal qiyamah, mengutus pada hari kiamat, malaikatan, malaikat ilal ahlil jannah, mengutus kepada penduduk-penduduk surga. Fayaqulu, malaikat itu berkata, ya ahlal jannah, wahai penduduk-penduduk surga, hal unjizukumullahu ma wa'adakum, apakah aku telah hal anjazakumullahu ma wa'adakum, apakah Allah telah menyampaikan
apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Fayanduruna, mereka ahlul jannah melihat, fayarawnal huliya wal hulala wal thimara wal anhara wal azwajal mutahharata. Penduduk surga melihat perhiasan, melihat pakaian yang indah, wal thimar melihat buah-buahan, wal anhara melihat sungai, wal azwajal mutahharah dan melihat istri-istri yang disucikan. Fayaquluna, mereka berkata, na'am ya malaikat, ya wahai malaikat Allah, qad anjazana ma wa'adana, Allah telah melestarikan, Allah telah menyampaikan apa yang telah dijanjikan kepada kami. Qalu, mereka penduduk surga berkata, dzalika salasa marrat. Qalu, malaikat berkata, penduduk surga berkata, dzalika thalatha marrat fayanduruna fala yaftaqiduna syai'an mimma wu'idu. Penduduk surga mengatakan, dzalika, itu semua, mengkono-mengkono qad anjazana wa wa'adana, 3 kali dia berkata seperti itu. Fayanduruna, mereka melihat, fala yaftaqiduna syai'an mimma wu'idu, tidak ada satupun yang terlewati dari apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Fayaquluna, kemudian ahlul jannah berkata, na'am. Fayaqulu, Allah berfirman, qad baqiya syai', masih ada satu yang belum. Masih ada satu yang belum disampaikan. Innallaha yaqul, Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dia mendapatkan kebagusan dan tambahan. Qala, Aba Musa al-Ash'ari mengatakan, ala innal husna al-jannah, ingatlah sesungguhnya kebaikan yang Allah berikan itu adalah surga. Sementara yang dimaksud ziyadah itu adalah an-nadharu ila wajhillah, memandang, melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. An Jabir, diriwayatkan dari sahabat Jabir, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama ahlul jannah fi majlis lahum idza sata'a lahum nurun ala babil jannah farafa'u ru'usahum fa idan ar-rabbu ta'ala qad asyrafa faqala ya ahlul jannah saluni. Bainama ahlul jannah fi majlis, di saat penduduk-penduduk surga di sebuah majlis, lahum id sata'a lahum nurun ala babil jannah, tiba-tiba bercahaya, tiba-tiba ada cahaya pada pintu surga. Farafa'u rusahum, mereka mengangkat kepalanya. Faidan, tiba-tiba ar-rabbu qad asyrafa, tiba-tiba Allah Ta'ala asyrafa, mirsani, memandang. Faqala, Allah berfirman, ya ahlal jannah, wahai penduduk-penduduk surga, saluni, minta kalian kepadaku. Wahai penduduk surga, minta kalian kepadaku, wahai penduduk surga. Qalu, penduduk surga menjawab, nas'alukar ridha anna, aku memohon kepadamu ridhoi kami ya Allah. Allah Ta'ala menjawab, ridhaya uhillukum dari wa analakum karamati hadha aw anha fasaluni. Ridhaya uhillukum, ridhoku sudah ada pada diri kalian dari wa analakum karamati, dan aku dan kemuliaanku berada pada diri kalian. Hadza awanuha, hadza aw annaha wa analakum karamati, dan kemuliaanku ini sudah ada pada diri kalian. Aw annaha fasaluni, maka mintalah kalian kepadaku. Qalu, para ahlul jannah penduduk surga mengatakan, nas'aluka ziyadah
aku memohon kepadamu tambahan-tambahan ya Allah. Qala Kanjeng Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, fayu'tauna, penduduk-penduduk surga didatangkan binajaiba, didatangkan kuda-kuda yang bagus yang terbuat min yakut ahmar. Kuda itu terbuat dari yakut berwarna merah. Azimmatuha zamrud akhdar, dan kedalinya kuda itu terbuat dari zamrud berwarna hijau, wa yakut ahmar, dan intan atau yakut, batu yakut berwarna merah. Faja'u alaiha tadau hawafiraha inda muntaha tarafiha. Kemudian penduduk surga mendatangi kuda itu, tadau hawafiraha, kuda itu meletakkan kakinya inda muntaha tarfiha, pada pucuk penglihatan kuda tersebut. Jadi ketika berjalan cepat, dari apa yang dipandang langsung nyampe. Fayamurullah, Allah memerintahkan bi asjarin, dengan pohon alaiha thimar yang ada buahnya. Fataji'u hawarun min huril ain, kemudian datanglah bidadari dari bidadari yang bermata jeli. Wahwa yakulna, bidadari itu berkata, nahnun na'imat fala nab'us wa nahnul khalidat fala namut, azwaju qaumin mu'minin kiramin wa ya'murullah azza wa jalla. Katanya bidadari itu, nahnun na'imat, kami adalah kenikmatan-kenikmatan, fala tab'us, maka tidaklah melarat, wa nahnul khalidat, kami abadi, fala namut, tidak mungkin mati, azwajun qaumum mu'minin, azwaju qaumin mu'minin, dan kami adalah istri-istri kaum yang mukmin yang mulia. Wa ya'murullahu azza wa jalla, Allah taala memerintahkan bikuthbanin min misik, Allah memerintahkan untuk mendatangkan tumpuan dari misik yang berwarna abyad putih, adfar yang semerbak wangi. Fayansuru alaihim rihan, kemudian wewangiannya menyebar kepada ahlul jannah. Yuqalu laha al-muthira hatta tantahiya bihim ila jannati adan wa hiya kusbatul jannah. Dikatakan yuqalu laha al-muthira, angin yang menghembuskan misik tersebut, hatta tantahiya, sehingga sampailah kepada penduduk surga, sampailah kepada surga Aden. Surga Aden wahya kusbatul jannah, ibu kotanya surga. Fataqulul malaikah, malaikat berkata, ya Rabbana qad ja'al qaum, ya Allah telah datang kaum. Fayaqulu, Allah berfirman, marhaban bis-sadiqina marhaban bit-ta'iin, selamat datang wahai orang-orang yang jujur, selamat datang wahai orang-orang yang taat. Kanjeng Nabi bersabda, fayukshafu lahumul hijab, dibuka baginya pemisah. Fayanduruna ilallah, mereka semua memandang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatamatta'una binurir rahman, mereka merasakan nikmat dengan cahaya Allah Maha Rahman. Hatta la yabsuru ba'duhum ba'dah, sehingga mereka tidak mau melihat lagi kepada yang lain, karena asyiknya, nikmatnya memandang nur ilahi, cahaya-cahaya Allah, memandang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, fadzalika qaulullah nuzulam min ghafurir rahim, itu semua adalah firman-Nya Allah yang berbunyi nuzulan min ghafurir rahim, tempat-tempat dari zat
yang maha mengampuni dan lagi maha menyayangi. Fussilat al-ayah 33. Hadiratul Qudus, surga berupa Hadiratul Qudus. Terakhir Allah Ta'ala berfirman lil malak, kepada malaikat al-muwakkal bi Hadiratul Qudus, yang dipasrahkan, yang ditugaskan untuk menjaga surga Hadirul Qudus. Ya Karub, malaikat yang bernama Karub, qarribil mimbar li ibadi, dekatkanlah mimbar kepada hamba-hambaku. Fayuqarribul malak mimbaron, malaikat pun mendekatkan mimbar itu, yang mana mimbar itu terbuat dari yakutah hamra, batu intan yang berwarna kemerah-merahan. Irtifa'uhu, tingginya mimbar itu alfu amin, 1000 tahun. Walau minad duraj bi'adadil anbiya wal mursalin, dan mimbar itu dari derajat-derajat dengan jumlah-jumlah para nabi dan utusan. Fa inda dzalik, maka ketika itu yas'udu kullu nabiyyin ala darajatih, naiklah tiap-tiap nabi atas derajatnya. Wa yas'udun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kanjeng Nabi naik dengan derajat yang bernama wasilah. Wa tajlisul atqiya wal asfiya was siddiqin wal auliya wasyuhada wassalihun wa jami'ul umami min ahlil jinan. Duduk di atas mimbar itu, duduk para orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dibeningkan hatinya, dan orang-orang yang jujur, orang-orang wali, orang-orang syuhada, dan orang-orang soleh, dan semua umat dari penduduk-penduduk surga, ala kuthbanil misik wal ambar, dengan aroma tumpuan minyak misik dan minyak ambar. Sumayunadil munadi, malaikat memanggil, ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kum, berdirilah, waktub bi ummatik, berkhutbahlah, berpidatolah kamu kepada umatmu. Fayanhadul khalil qaiman ala qadamih, Nabi Ibrahim yang berjuluk Al-Khalil, kekasih, pun dia naik dalam keadaan berdiri, ala qadamaihi, pada kakinya. Fayaqra'u, lalu beliau membacakan as-suhuf, lembaran-lembaran allati unzilat, yang diturunkan alaihi kepadanya, ila akhiriha, membaca sampai akhir. Setelah membaca summa yajlis, lalu beliau duduk kembali. Faidan an-nida minal ula, tiba-tiba ada panggilan dari atas, ya Musa, hei Nabi Musa. Fayaqulu, Nabi Musa pun menjawab, labbaik ya Rabb, iya ya Allah. Fayaqulu, Allah berfirman, kum, berdirilah kamu, waktub bi ummatik, berkhutbahlah kepada umatmu. Fayaqumu ala qadamih, beliau pun berdiri pada kakinya. Wa yaqra'ut Taurah, lalu beliau Nabi Musa membacakan kitab Taurat, hatta khotamaha, sampai hatam kitab Taurat tersebut. Tsumma yajlis, lalu beliau duduk kembali. Faidan, tiba-tiba ada panggilan an-nida min kibalillah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya Isa, hei Nabi Isa, kum, berdirilah kamu, waktub bi ummatik, berkhutbahlah kamu kepada umatmu. Fayanhadu qaiman ala qadamih, kemudian Nabi Isa pun berdiri pada kakinya. Wa yaqra'ul Injil, lalu beliau membacakan kitab Injil, ila akhirihi, sampai akhir kitab Injil. Tsumma yajlis, lalu beliau duduk kembali. Faidan, tiba-tiba ada panggilan lagi dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya Daud, hei Nabi Daud, warqa'il mimbar, naiklah kamu ke atas mimbar. Wa asmi', dan perdengarkanlah ahbabi, kepada kekasih-kekasihku, asyra suwarin, 10 surat minaz zabur, dari kitab Zabur. Fayanhadu qaiman, Nabi Daud pun naik berdiri, ala qadamihi, pada kakinya. Wa yaqra'uz zabur, kemudian Nabi Daud membacakan kitab Zabur, bitis'ina sautan, dengan 90 suara yang indah. Fayatrabul qaum min sauti Dawud torban aziman yabkun min dalikas saut, kaum pun merasakan nyaman, terlena
dengan indahnya suara Nabi Daud, dengan terlena yang sangat, sampai mereka yabkun, menangis, min dzalika saud, karena suara indahnya Nabi Daud. Wa huwa ya'dilu tis'ina mizmaran, suara Nabi Daud sama 90 kali lipat mizmaron, keindahan seruling. Faida afaku, ketika mereka sudah sadar, minat torbi, dari terlenanya mereka, yaqulu lahumur rabbu jalla jalaluh, Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk-penduduk surga, hal sami'tum, apakah kalian ingin mendengarkan sautan, suara, ahsan min hadza, yang lebih baik ketimbang suaranya Nabi Daud? Fayaquluna, penduduk-penduduk surga pun menjawab, ya Rabbana, duh Gusti Allah, ma taraka asma'ana sautun atyabu min hadza, ya Allah, masih ada suara yang lebih baik daripada ini ya Allah. Faidan an-nida'u min qibalillahi, tiba-tiba panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya habibi ya Muhammad, wahai kekasihku, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, irqa'il mimbar, naiklah engkau ke atas mimbar, waqra' Toha wa Yasin, bacalah surat Toha dan Yasin. Fayarqa'al mimbar fayaqra'uhuma, kemudian Kanjeng Nabi pun naik ke atas mimbar, fayaqra'uhuma fayazidu fil husn, kemudian Kanjeng Nabi membacakan surat Toha dan Yasin, fayazidu fil husni, beliau lebih bagus suaranya ketimbang Nabi Daud, sab'ina dhi'fan, 70 kali lipat. Fayatrabul qaum wal karosi min tahtihim wa qanadil arsh, terlenalah kaum dan kursi-kursi, wa qanadil, lampu-lampunya arsh, wa kadzalika, begitu juga malaikat terlena akan keindahan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamuju minat tarab, mereka sangat terlena. Wa kadzalika, bukan hanya itu, tapi juga al-hurul ain, bidadari-bidadari terlena akan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wildan, dan juga wildan. Wala yabqa dzuruh, bukan hanya itu, tapi semua yang memiliki ruh, illa taraba min sautin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hal sami'tum qira'atan anbiya'i wa rusuli, apakah kalian mendengarkan bacaan nabi-nabiku dan utusan-utusanku? Fayaquluna, penduduk surga menjawab, na'am ya Rabbana. Fayaqulu lahum, hal sami'tum qira'ata anbiya wa rusuli, apakah kalian sudah mendengarkan bacaan-bacaan nabiku dan utusan-utusanku? Mereka menjawab, na'am ya Rabbana, sudah. Fayaqulu lahum, Allah berfirman kepada mereka, aturiduna antas mau qira'ata rabbikum, apakah kalian ingin mendengarkan bacaan Tuhan kalian? Fayaquluna, mereka menjawab,
bi ajma'ihim ma ashwaqana ila dzalik, bi ajma'ihim dengan perkumpulan penduduk-penduduk surga, ma ashwaqana ila dzalik, sungguh kami sangat ingin mendengarkan suara itu ya Allah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa tarabatil amlak wal hujub was sutur wal qusur wal ashjar wa safiqatil awraq wa gharadatil atyar wa tamawajatil anhar tarban liqiraatil azizil jabbar. Ketika mereka telah mendengarkan bacaan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sadar, ghabu anil wujud, seakan-akan tidak ada. Wa tarabatil amwat wa tarabatil amlak, terlena para malaikat dengan bacaan Allah, wal hujub, dan juga hijab-hijab, was sutur, pemisah-pemisah, wal kusur, kedaton, wal asjar, pepohonan, wasafiqatil awraq, dedaunan pun ikut apa namanya? Ronto. Apa ronto ini? Hah? Gugur. Wa gharatil atyar, burung-burung berkicau. Wa tamawajatil anhar, dan sungai-sungai pun berombak karena torban liqiraatil azizil jabbar, terlena dengan bacaan Allah yang maha mulia dan maha perkasa. Wahtazzal arsh, dan juga arsh pun ikut bergoncang karena terlena. Wa malal kursi, kursi pun ikut condong ajaban karena takjub. Walam yabqa fil jannah syai', dan tidak ada di dalam surga sesuatu illa wahtazza haninan washtiyaqan ilallah, kecuali rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah penduduk-penduduk surga mendengarkan suaranya para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, setelah itu Nabi Daud, mereka semua terlena dengan suara indahnya Nabi Daud, 70 kali lipat lebih indah ketimbang suara-suara yang lain. Masih lebih indah lagi suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mendengar suara bacaan Allah Subhanahu wa taala, mereka tambah tak sadar. Wa fil khabar anna ahlal jannah yatamannawna annahum la yaqulun, bahkan dalam hadis bahwasanya penduduk surga sudah yatamannawna annahum, berharap tidak ingin makan lagi, wala yashrabun, dan tidak ingin minum lagi, idza sami'u, ketika telah mendengarkan bacaan Allah Subhanahu wa taala, bal yuriduna ataladzud bidzalik, bahkan mereka ingin merasakan rasa yang nyaman, merasakan taladzud, merasakan nikmat, asyik dengan suara Allah Subhanahu wa taala, lihusni, karena keindahan, wa halawati, dan manisnya bacaan Allah. Fa idza afaqu minat tarab, ketika mereka telah sadar dari terlenanya mereka, yaqulu lahumur rabbu, Allah taala berfirman kepada penduduk-penduduk surga, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, hal baqiya lakum syai', apakah masih ada pada diri kalian sesuatu? Fayaquluna na'am baqiya lana an-nadhuru ila wajhikal karim, ya Allah, iya ya Allah, masih ada, kami ingin memandang wajahmu, kami ingin memandang zatmu yang mulia ya Allah. Fa inda dzalik yaqulu ar-rabbu jalla jalaluh, ketika itu Allah berfirman, ya Karub, hei malaikat yang bernama Karub, irfa'il hijab, buka hijab, baini wa baina ibadi, antara aku dan hamba-hambaku. Kemudian malaikat pun yarfa'ul hijab, membuka hijab di dalam surga itu. Fatahibu alaihim rihun minha insalaqat thiyabahum, tiba-tiba angin pun bertiup kepada mereka, insalaqat insokolat thiyabuhum,
tiba-tiba pakaian mereka bercahaya, wa tahallalat wujuhuhum, dan juga mencorong wajah mereka, wajah penduduk surga, wasafat qulubuhum, bening hati mereka, wasaidat abdanuhum, bahagia badan mereka, walaibat khuyuluhum, dan khayalannya bermain-main khayalannya, wa gharadat atyaruhum, burung-burung pun berkicau karena mereka memandang keindahan zat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalaluh. Wa qad jaa'a an ahlad dunya, ada bahwasanya ahli dunia lau ra'au ma fil jannah, pada saat mereka melihat apa yang ada dalam surga, lamatu syauqan ilaiha, mereka pun semangat padanya. Sumayaqulullah, Allah berfirman, ya Karub, wahai Karub, irfa'il hijab al-a'zam, bukalah hijab yang agung ini, baini wa baina ibadi, antara aku dan antara hamba-hambaku. Fa idza rufi'al hijab, ketika hijab pemisah antara Allah dan hamba-hambanya dibuka, an wajhihi, dari zatnya Allah, yunadi, Allah memanggil, man ana, siapa aku, fayaquluna, mereka penduduk surga menjawab, anta Allah, engkau Allah. Fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, anas salam wa antal muslimun, aku adalah zat yang menyelamatkan dan kalian adalah orang-orang yang meminta keselamatan. Wa anal mu'min wa antumul mu'minun, aku adalah zat yang memberikan keamanan. Wa antumul mu'minun, dan kalian adalah orang-orang yang menerima keamanan. Wa anal mahjub wa antal mahjubun, hadza kalami, inilah firmanku, fasmi'uhu, dengarkanlah kalam ini. Wa hadza nuri, ini adalah cahayaku, fasyahiduhu, maka saksikanlah cahaya itu. Wa hadza wajhi, ini adalah zatku, fanduruhu, maka lihatlah zatku ini. Fayamduruna, mereka pun melihat, penduduk surga pun melihat, ila wajhil haq, kepada zat Allah azza wa jalla, bila wasitotin wala hijabin, tanpa perantara dan tanpa pemisah. Fa idza waqat anwarul haqqi, ketika cahaya Allah berada pada wajah mereka, asyraqat wujuhuhum, tambah bercahaya wajah penduduk surga. Wa makathu, dan mereka diam, salasami'ati sanatin syakhisina ila wajhil haq, mereka pun terkesima diam memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala selama 300 tahun. Syakhisin, karena terkesima memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud, belum ada yang sempurna, tidak sempurna nikmat di dalam surga sebelum memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ila wajhil haq, kita akan merasakan rahmat Allah, betul-betul merasakan rahmat Allah ketika kita berada di depan Ka'bah. Disitulah kalian akan merasakan betul-betul rahmat Allah sangat luas kepada hamba-hambanya. Subhana man laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir, maha suci zat yang tidak ada bisa menandinginya, yang tidak ada bisa menyamainya. Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha memandang, melihat. Fa idza hasalat, ketika sudah hasalat lahumur ru'yah min rabbihim, ketika mereka telah memandang Allah subhanahu wa ta'ala, yaquluna, penduduk surga pun mengucapkan, ilahana ma abadnaka haqqa ibadatik, ata'zanu lana fis sujud. Ya Allah, ma abadna, tidaklah kami menyembahmu dengan sebetul-betulnya menyembah kepadamu. Ata'zanu lana fis sujud, bolehkah engkau izinkan kami untuk sujud kepadamu ya Allah? Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah pun berfirman, hadhihi darun laisa fiha ruku'un wala sujud, ini adalah tempat tidak ada di dalamnya ruku', tidak ada di dalamnya sujud. Wa innama hiya daru jaza wa khulud, ini surga adalah tempat pembalasan amal dan tempat
abadinya makhluk, abadinya kalian. Wa anal an qad da'autukum ila diyafati wa karamati. Aku saat ini mengundang kalian kepada suguhanku dan kemuliaanku. Qad hasalal wa'du alladhi wa'adtukum. Telah benar-benar terjadi, telah berhasil atau telah ada janji yang telah aku janjikan kepada kalian. Qad adintu lakum bi hadhihi sajadah wala sujuda alaikum ba'daha. Aku izinkan kepada kalian untuk sujud, wala sujuda alaikum ba'daha, tidak ada sujud lagi setelah ini. Fa inda dzalik, ketika sudah diizinkan, mereka semua penduduk surga yakhirrunallaha sujjadan wala yabqa fil jannah syajarun wala tamarun wala qusurun wala qubabun wala khiyamun wala ghurafun wala anharun wala hurun wala wildanun illa kharru lillahi azza wa jalla sujjada. Qad adintu lakum, aku izinkan kepada kalian dengan sujudku dengan sujud ini. Wala sujuda alaikum, dan tidak ada sujud lagi bagi kalian setelah ini. Fa inda dzalik, ketika mereka sudah diizinkan, mereka pun sujud kepada Allah. Tidak ada di dalam surga, baik itu pepohonan, kurma, kedaton, kubah, rumah, tempat yang indah, panggung, sungai, bidadari, wildan, mereka tidak ada kecuali mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayabquna fi sujudihim arba'ina aman, mereka sujud kepada Allah selama 40 tahun. La ya'lamuna syai'a, mereka tidak tahu sesuatu, fokus sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Summa yaqulullah, kemudian Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian, bitakbir, dengan takbir, wat tahlil, dan tahlil, wat takdis, dan mensucikan, wat tahmid, dan pujian, wat thana'i, dan pengalaman, ala rabbil alamina, kepada Tuhan semesta alam. Fayukhatibuhumul haq, kemudian Allah Ta'ala mendawuhi mereka biladzidil khitab, dengan dawuh yang sangat nyaman. Wa yunadihim, dan Allah memanggil mereka, assalamualaikum ya asfiyai, keselamatan bagi kalian wahai kekasih-kekasihku. Assalamualaikum ya ma'syaral ahbab, keselamatan bagi kalian wahai golongan-golongan kekasihku. Assalamualaikum ya auliyai, keselamatan bagi kalian wahai kekasih-kekasihku. Kama akhbarallahu azza wa jalla subhanahu wa ta'ala biqaulihi, sebagaimana Allah telah mengkhabarkan dengan dawuhnya, salamun qaulam mir rabbir rahim, ucapan keselamatan dari Tuhan yang Maha Pengasih. Tamannau ala ma syi'tum, berharaplah kalian atas apa yang kalian inginkan. Fayaquluna, mereka mengucapkan penduduk surga, ilahana wa sayyidana wa maulana natamanna ridhoka, kami mengharap ridhamu ya Allah, untuk meridhoi kami. Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, biridhoi, dengan ridhoku, adkhaltukum, aku memasukkan kalian, jannati, kepada surgaku, wa askantukum jawari, wa matta'tukum bin nadhari ila wajhil karim, dan aku memasukkan kalian jiwari bersamaku, wa matta'tukum, dan aku membahagiakan kalian, bin nadhari, dengan memandang kepada zatku yang mulia, waraditu angkum, aku pun ridho kepada kalian. Fahal antum ridwanu anni, apakah kalian ridho kepadaku? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho kepada mereka penduduk-penduduk surga, dan penduduk-penduduk surga pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasya rabbah,
ridhonya Allah bagi orang yang takut kepada Allah. Wa fi riwayat Tabarani rahimahullahu taala annahu qala idza qala Allah taala tamannau alayya, berharaplah kalian kepadaku. Mereka penduduk surga mengatakan Rabbana Rabbana wa madza natamanna alaik, ya Allah, apa yang kami harapkan kepadamu, waqad adkhaltana alaik, bahwasanya engkau telah memasukkan kami kepadamu, waqad adkhaltana jannatak, dan kau telah memasukkan kami kepada surgamu, wa ahlaltana dara karamatik, dan kau telah memasukkan kami ke tempat kemuliaanmu. Fayaqulullahu azza wa jalla lahum, Allah berfirman kepada penduduk-penduduk surga, al yauma uhillu alaikum ridwani, pada hari ini aku berikan ridhaku kepada kalian, fala askhatu alaikum ba'dahu abadah, aku tidak akan marah kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Wala yazaluna fi uklin wa syurbin, mereka selalu berada di dalam makanan dan minuman selama 1000 tahun, 100.000 tahun. Ya'tuna ila diyafatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangi pada suguhannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hiya khamsuna alfa amin, suguhan itu 50.000 tahun lamanya. Tamat, telah sempurna, hadir risalah, risalah ini biimdadillahi, dengan bantuannya Allah, wa aunihi, dan pertolongannya Allah, wa taufiqihi, dan taufiknya Allah, kulluha, semua ini, minal ba'thi wan nuzur, dari kitab ba'thi wan nuzur, illa hadiratal qudus, kecuali bab hadiratal qudus, fahuwa minad duraritil hisan fil ba'thi wa na'imil jinan, wa illa syafa'atil ulma, kecuali bab syafa'atil ulma, fa mim mawaqifi yaumil qiyamah, dari kitab mawaqifi yaumil qiyamah, nafa'allahu lana, semoga Allah memberikan manfaat risalah ini kepada kami, kepada kita, waliman ittala'aha, dan bagi orang yang mempelajarinya, wa adkhalanal jannah, dan semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga, mal abrari, bersama orang-orang yang bahagia. Ya azizu wa aidat, yang mulia, ya ghaffar wa aidat, yang memberikan maaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah kepada kita semua, sehingga kita di dalam hati tumbuh rasa rindu kepada baginda Nabi, rindu kepada Allah, rindu kepada surganya Allah. Amin Allahumma amin. Dengan barokah almarhum Ki Hasan Sepuh, dengan barokah Kanjeng Nabi, dengan barokah Syekh Abdul Qadir Jailani, kita masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad, kita masuk dalam surga bersama Syekh Abdul Qadir Jailani, kita masuk dalam surga bersama Mbah Wali Ki Hasan Sepuh Genggong. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pajarakan, Probolinggo. Biro Komunikasi dan Informasi PZH Genggong mempersembahkan. Ikutilah dan simak Tahtimul Kutub Ramadan bersama pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong. Diawali kitab Al-Jannatu wa Na'imuha karangan Asy-Syaikh Al-Hadz Ahmad Yasin bin Asmuni, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Haji Ahsan Qamaruzzaman. Dilanjutkan kitab Suhufu Musa karangan Asy-Syaikh Al-Hajj Ahmad Yasin bin Asmuni, pukul 3.